Halo semua, selamat datang di channel Kasur Film. Kali ini kita bakal membahas tentang sekelompok orang yang terjebak di dalam gua selama berabad-abad. Langsung aja siapin bantal, Yuk, ambil headset, ya, dan mari kita saksikan. Cerita berawal pada Hopper yang sedang mencari keluarganya yang hilang bertahun-tahun. Hopper melihat petunjuk dari buku yang ditinggalkan orang tuanya Hopper di dalam mobil. Lalu Hopper melihat dari kejauhan di atas bukit ada sebuah gua. Hopper pun pergi ke gua tersebut. Sesampainya di mulut gua, Hopper melihat ada seseorang dengan berpakaian koboi yang berdiri. Dia pun meneriakinya. Tetapi koboi itu tetap diam. Hopper pun kembali dan bilang kepada Jackie untuk menyiapkan alat panjat tebing untuknya. Sesampainya di rumah, ia pun melihat Taylor dan Jackie. Jackie bos. Awalnya Hopper tidak ingin Taylor ikut dan Taylor kecewa mendengarnya. Jackie pun memberikan Hopper sebuah tas kembar. Cerita berpindah kepada Hopper yang ingin masuk ke gua dengan menyiapkan segala sesuatunya untuk menjelajahi gua. Hopper segera memasuki gua dan ketika sedang berada di mulut gua, dia bisa merasakan ada sebuah dinding pembatas yang transparan dan terasa lembab. 2 hari kemudian, dia ingin menyusul Hopper. Dia siapa goblok? Oh iya, dia tuh Taylor dan tim dadakan. Tapi dia berdua bingung dengan kendaraannya. Lalu dia mengajak Kara yang dan Kara mengajak adiknya Phipps, dan dia membawa orang tuanya. Lu goblok, ngomong bener. Kok dia membawa orang tuanya sih? Langsung aja. Kemudian dia menjemput si Engas Furby. Gendats. Mereka bilang kepada orang tuanya bahwa mereka ingin ke kolam renang. Mereka pun berangkat dan sampai di tujuan. Ketika sedang memeriksa mobil van ya? Ya, van. Ya, Van anjir. Ya. Van, Furby membuka pintu belakang mobil tersebut dan tersandung tali. Lalu tali itu ditarik dan mengarah ke dalam gua. Taylor memasuki gua yang berbeda dengan Hopper dan kembali goblok. Jackie meninggalkan tas yang serupa dengan tas yang dibawa oleh Hopper dan kelompok Taylor bersiap untuk masuk mengambil peralatan panjat tebingnya untuk masuk ke dalam gua. Ketika sedang menuruni tebing, dia merasa ada dinding tipis yang menghalangi. Nah, jadi kayak tadi tuh si siapa tadi? Si Hopper sama kayak Hopper juga, tapi ini di berbeda gua. Lalu cerita berpindah, Hopper segera memasuki gua dan melihat koboi itu bergerak memasuki gua. Tidak berapa lama ada suara teriakan ada sebuah teriakan. Hopper lari ketakutan. Melihat hari sudah gelap, dia kembali ke mobil dan memeriksa keadaan. Dia pikir dia sedang dikerjai oleh seseorang. Kayak acara prank. Iya, tapi kagak kan. Tapi kenyataannya tidak sama sekali. Hopper melihat ke dalam mobil yang terbengkalai. Ada sebuah tas yang mirip dengan tas Jackie. Hopper segera masuk lagi ke dalam gua dan membawa light stick dan menebarnya. Ketika sedang menebar, dia melihat salah satu stick yang baru saja dilempar di udara hampa. Gue ngomong apa sih? Goblok. Ya bener. Pas dia melempar stick, pas dia ngelempar nih, sticknya tuh berasa ngambang, ya kan? Bagaikan udara hampa di luar angkasa. Dia tidak menghiraukannya dan memasuki gua. Cerita berpindah pada tim Hopper yang telah memasuki ke dalam gua. Mereka mendengar teriakan
dan panik ingin kembali ke atas. Tetapi tali yang mereka gunakan putus. Mereka mengira perbuatan dari salah satu temannya yang tinggal di mobil tersebut, yaitu si Engas Furby. dan mencelakai Taylor dan Jackie. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari Handy Talkie yang minta tolong. Dia mengaku bahwa ia adalah Furby. Tapi Apa sih suaranya Furby apa Furby? Furby. Furby. Ia adalah Furby, teman yang tinggal di mobil sendirian. Taylor pun panik segera berkeliling untuk bisa naik ke atas. Tanpa diduga, di jalan mereka menemukan sebuah mayat yang mereka kenal, yaitu Furby, si Engas gendut, dan mengambil kamera yang dipegang Furby untuk vlognya. Bukan untuk vlognya, yang dipegang Furby dari vlognya, gitu kali ya? Iya. Bener, gue goblok. Oh iya, gue nggak tahu nih. Dan Furby yang frustasi ditinggal sendirian turun untuk mengambil kunci yang dipegang Taylor. Ketika turun, dia merekam dan melihat langit mulai berubah-ubah. Mereka memutuskan Kara untuk memanjat di tempat Furby jatuh. Anjir, lihat Kara bos, mantap pisan. Taylor menunggu Kara yang naik di bawah. Kara pun sampai di atas dan melihat bahwa bumi sudah berbeda. Dia segera berkeliling untuk mencari sinyal GPS. Dia melihat ada sesuatu di langit dengan badai yang segera datang. Dia tergesa-gesa untuk kembali turun. Mereka diskusi kenapa Kara cepat sekali turun, tapi Kara bilang dia sudah 30 menit di atas. Mereka mencari barang-barang yang bisa dipakai pada mayat Furby dan melihat radionya hancur. Tapi hancur bukan karena terjatuh, diakibatkan karena ada yang menghancurkan. Untuk kedua kalinya, Kara memanjat. Ketika Kara memanjat, mereka melihat ada sesuatu yang jatuh. Kara segera meraihnya dan melihat ada sesuatu yang turun. Mereka kira itu adalah raksasa, tapi itu adalah manusia yang mempunyai tinggi 2 meter lebih dan bertarung dengan makhluk purba. Kelompok Taylor lari dan bertemu kelompok manusia purba dan bertarung. Taylor pun kalah. Manusia masa depan datang. Yang tadi tuh yang turun dari tangga. Ya, kita sebut aja manusia masa depan. Ya, kita sebut aja manusia masa depan. Datang dah. Dan menolong Taylor, membawanya ke kolam air. Kolam air tersebut disebut juga kolam mata air awet muda, ya kan? Taylor yang sekarat bangun dan melihat pertarungan antara manusia purba dengan manusia masa depan. Dari pertarungan tersebut, manusia masa depan bisa menghentikan manusia purba, tapi manusia purba sekarat dan menghentikannya itu dengan cara memberikan cakram ke lehernya, seolah-olah mereka semua tertidur. Taylor melihat Hopper dan ingin mencarinya. Ternyata Hopper sedang terluka. Dan melihat ada dinding waktu lagi. Di dalam ada banyak orang dari waktu yang berbeda. Taylor kembali untuk memasukkan Furby ke kolam air. Mereka dikejar oleh manusia purba dan mereka pergi ke tempat di mana manusia masa depan turun. Dan membuat tameng apa? Dan membuat tangga. Ketika sedang memanjat tangga, ada air yang dibatasi dinding bening.
dan ada tangan berkuku panjang yang menarik Kara seperti kayak alien, seperti itu deh pokoknya. Dan waktu pun berhenti. Kara datang kembali ke gua tersebut dengan teknologi canggih yang menarik semua orang di bawah. Dan cerita berpindah di luar angkasa di dalam bahtera dengan Hopper dan Furby yang sedang berendam di kolam mata air awet muda tersebut. Tetapi waktu sudah berlalu sangat lama. Seakan-akan bumi itu telah hancur ya. Hancur kan? Bumi seakan-akan kayak seperti tandus lah ya kan? Ya, saya bilang gitu. Tandus. Dan cerita pun tamat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga suka dengan videonya. Mohon di subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Sampai jumpa. A lot's changed, but we're kind of a big deal around here.